Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulandari, PM 18411226 dari kelompok 4 yang akan membahas materi yang berjudul Infrastruktur TI dan Perkembangan Teknologi. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai infrastruktur TI. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam piranti keras, piranti lunak, dan layanan, seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya, evolusi infrastruktur TI. Yang pertama, era mesin akuntansi elektronik dari tahun 1930 sampai dengan 1950. Yang kedua, era mainframe umum dan komputer mini dari tahun 1959 hingga sekarang. Yang ketiga, era PC dari tahun 1981 hingga sekarang. Yang keempat, era klien atau server dari tahun 1983 hingga sekarang. Dan yang terakhir, era komputasi internet perusahaan dari tahun 1992 hingga sekarang. Berikutnya komponen infrastruktur. Pada masa lalu, vendor-vendor teknologi yang memasok berbagai komponen seringkali bersaing satu sama lain untuk menawarkan sebuah gabungan solusi yang tidak kompatibel, eksklusif, dan parsial kepada perusahaan pembeli. Adapun komponen infrastruktur yaitu 1. Platform peranti keras komputer, 2. Platform peranti lunak komputer, 3. Aplikasi peranti lunak perusahaan, 4. Manajemen dan penyimpanan data, 5. Platform jaringan atau telekomunikasi, 6. Platform internet, 7. Layanan dan konsultasi integrasi sistem. Tren platform terkini untuk perangkat keras. Perusahaan juga perlu menciptakan infrastruktur yang tangguh yang dapat menahan peningkatan besar dalam beban puncak dan serangan-serangan mendadak dari para hacker dan virus sambil tetap menghemat daya listrik. Tren platform terkini untuk perangkat keras. Yang pertama, integrasi platform komputasi dan telekomunikasi. Yang kedua, komputasi grid. Yang ketiga, komputasi berdasarkan permintaan. Yang keempat, komputasi otonom dan komputasi edge. Yang kelima, virtualisasi dan prosesor multicore. Tren platform terkini untuk perangkat lunak. Ada 6 tema utama dalam evolusi platform peranti lunak kontemporer. Yang pertama, Linux dan peranti lunak open source. Yang kedua, ada Java. Yang ketiga, peranti lunak perusahaan. Yang keempat, layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Yang kelima, masuk dan aplikasi peranti lunak berbasis web. Yang keenam, outsourcing peranti lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Prawantio, NPM 18411204. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang isu manajemen. Menciptakan TI dan infrastruktur TI yang memunculkan berbagai tantangan untuk menghadapi skalabilitas dan perubahan teknologi, manajemen, tata kelola, dan membuat investasi infrastruktur secara bijak. Yang pertama, menangani perubahan infrastruktur. Perusahaan yang menggunakan komputasi mobile dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengamankan dan mengendalikan data dan aplikasi yang berjalan di dalamnya. Karena ketika ukuran perusahaan menyusut, perusahaan akan terperangkap dengan berlebihnya infrastruktur. Dan ini akan mengakibatkan perusahaan tidak berjalan secara fleksibel. Yang kedua, manajer dan tata kelola. CEO dan para manajer memikirkan bagaimana infrastruktur dapat dikelola dengan baik. Sebaliknya, setiap divisi departemen diberikan tugas untuk mengelola infrastruktur dengan baik. Karena fokus utama adalah efisiensi ekonomi. Sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasikan hasil ekonomi dengan penekanan kuat pada kesejahteraan pemegang saham. Yang ketiga, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Jika perusahaan mempunyai infrastruktur yang berlebih, akan menghambat kinerja dan keuangan perusahaan. Dan jika perusahaan menghabiskan investasi terlalu sedikit, maka layanan bisnis yang penting tidak dapat diberikan dan pesaing akan melakukan investasi yang lebih besar dan akan mengalahkan perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.